Bisa terdengar? Bisa ya? Bisa saya lanjutkan ya? Oke, baik. Bisa, lanjut. Oke, baik. Baik, untuk dasar hukum ya, seperti biasa kalau di PNS itu memang dasarnya harus ada ya. Ini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kemudian ada PP Nomor 11 Tahun 2017, Junto PP 17 Tahun 2020, kemudian ada Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019, dan Permenpan Nomor 1 Tahun 2022. Ya, itu adalah sebagai dasar hukum kita di pengantar kerja ya. Oke, baik, kita lanjut saja. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Oke, baik, lanjut saja. Nah, ini ada jenjang ya, jenjang fungsional. Ada pertama, muda, madya, dan utama. Kebetulan pengantar pekerja ini memang sampai ahli utama. Sebenarnya kalau yang masih Permenpan lama itu ada yang keterampilan ya. Masih ada keterampilan. Dan diberikan waktu 3 tahun untuk mendapatkan S1-nya ya. Jadi apabila sampai batas waktu 3 tahun itu tidak mendapatkan ijazah, maka yang bersangkutan harus diberhentikan sebagai pengantar kerja. Mungkin instansi pembina dalam hal ini harus sudah inventarisir kira-kira berapa banyak yang masih keterampilan gitu ya. Jangan sampai nanti yang bersangkutan tidak bisa menempuh S1-nya misalnya ya. Maka yang bersangkutan harus diberhentikan seperti itu. Itu juga menjadi perhatian instansi pembina. Ya baik, kita lanjut saja. Nah, ini ada pengangkatan ya untuk jabatan fungsional. Lanjut. Di mana pengangkatan untuk jabatan fungsional pengantar kerja itu ada 3 jalurnya ya, yaitu pengangkatan pertama, kemudian pengangkatan dari jabatan lain, dan dari promosi. Oke, kita lanjut saja. Nah, untuk pengangkatan pertama itu adalah pengangkatan dari CPNS ya, bukan berarti saya dari struktural kemudian diangkat ke dalam JF menjadi pengangkatan pertama. Bukan ya. Jadi pengangkatan CPNS itu adalah formasinya dari CPNS. Kemudian setelah paling lama ya diangkat dalam CPNS paling lama 1 tahun, dia harus diangkat ke dalam jabatan fungsional. Ini juga kerja kerasnya instansi pembinaan untuk mensosialisasikan. Jangan sampai ada PNS daerah yang memang formasinya adalah jabatan fungsional, tetapi tidak diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya sesuai formasi. Banyak ya kalau di daerah itu begitu formasi pelaksana nggak di ACC mungkin sama Menpan, tapi begitu pakai JF di ACC yang penting masuk aja dulu CPNS, tapi pada saat dia masuk PNS dia tidak diangkat ke dalam jabatan fungsional. Itu banyak yang terjadi ya. Maka apabila yang bersangkutan tidak diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya, dia tidak akan mendapatkan kenaikan pangkat sampai dia diangkat menjadi jabatan fungsional. Ya. Kemudian setelah diangkat menjadi jabatan fungsional, diberikan waktu 3 tahun yang bersangkutan itu harus diklat. Ini untuk pengembangan diri ya. Ya. Wajib mengikuti diklat. Kalau dulu diklat dulu baru diangkat ya, sebagai persyaratan dia diangkat menjadi jabatan fungsional. Tapi sekarang dia bisa ya naik ke jabatan fungsional dengan formasi dan persyaratan yang sudah dipenuhi, maka diklatnya wajibnya pada saat sudah duduk di dalam jabatan fungsional ya. Apabila belum mengikuti diklat dan tidak lulus diklat, maka yang bersangkutan tidak akan naik jenjang
Itu ya, ini juga menjadi perhatian karena instansi pembina ya itu membuat kurikulum untuk diklat ya. Kemudian ada kebutuhan diklat juga. Itu juga harus diperhatikan oleh instansi pembina ya, sebagai tugasnya. Nah, angka kredit pada saat diangkat itu ditetapkan sebesar 0 ya. Jadi startnya dari 0. Kalau dulu mungkin kita diberikan angka kredit dari pendidikan ya S1 ya. Jadi 100 dan mungkin ditambah lagi prajab gitu. Jadi ada 116 mungkin gitu ya. Tetapi sekarang ya model integrasi ini memang pada saat diangkat yang bersangkutan mendapatkan angka kredit 0 ya, startnya dari 0. Tetapi pekerjaan pada CPNS itu boleh dapat diusulkan. Jadi pada saat dia bekerja sebagai CPNS, mereka melaksanakan tugas-tugas atau butir kegiatan di pengantar kerja, itu boleh dapat dinilaikan, diusulkan dan dinilaikan. Ya, menambah angka kredit untuk akumulasi kenaikan pangkat berikutnya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh dari SK pengangkatan pertama. Oke, baik, kita lanjut saja. Nah, ada lagi jalur yaitu pengangkatan perpindahan dari jabatan lain. Ya, jadi pangkat yang ditetapkan harus sesuai dengan pangkat yang dimiliki. Jadi kalau udah dia 4A ya dia ke jabatan fungsional juga 4A. Ya, kemudian dia ikut uji kompetensi. Kalau di 4A berarti dia ikut uji kompetensi di Madya. Ya, setelah lulus dia diberikan angka kredit. Ya. Kalau 4A itu di Madya adalah golongan ruah terendah di jenjangnya. Maka yang bersangkutan akan diberikan angka kredit 0. Tetapi apabila yang bersangkutan itu adalah di 4C, maka yang bersangkutan akan diberikan angka kredit 300. Seperti itu ya. Jadi memang akumulasi untuk kenaikan jenjang masih diperlukan. Seperti itu. Jadi yang bersangkutan tidak merasa berat nih. Begitu masuk ke JF kok saya berat ya. Karena ada angka kredit yang harus saya penuhi gitu ya. Seperti itu. Kemudian angka kredit dan dinilaikan dari tugas jabatan dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki minimal 2 tahun. Ya, jadi yang bersangkutan boleh pindah ke dalam jabatan fungsional pengantar kerja dengan syaratnya memiliki pengalaman minimal 2 tahun. Ya, bagaimana nih caranya? Nah, minimal 2 tahun itu harus ada surat dari pimpinan ya bahwa yang bersangkutan memang mempunyai pengalaman ya. Kalau dulu ya memang pada saat perpindahan dari jabatan yang bersangkutan harus ada bukti dan dinilaikan oleh tim penilai. Itu lebih sulit ya. Karena pada saat kita menjadi struktural, kadang bukti fisik itu kita nggak ada gitu, nggak mengumpulkan. Itu memang menjadi kesulitan ya. Jadi untuk sekarang itu boleh hanya dari surat keterangan ya dari pimpinan unit. Jadi memang yang bersangkutan mempunyai pengalaman minimal 2 tahun ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kita berikan contoh untuk angka kredit dari pengalaman ya. Kalau dulu harus dinilaikan satu-satu bukti fisiknya ya. Sekarang kita coba memberikan angka kredit dari pengalaman. Jadi langsung ya. Nah, ini juga memang akan kita berikan di peraturan pembinaan kepegawaian jabatan fungsional. Tapi sekarang masih on progress ya. Sudah ada di peraturan perundang-undangan BKN. Mungkin nanti akan diharmonisasi dengan Kumham dan Menpang. Setelah dikeluarkan kami akan sosialisasi kembali. Nah, ini hanya sebagai contoh saja ya bahwa
angka kredit dari pengalaman itu diberikan penghargaan seperti itu, ya. Dan kita berikan dalam bentuk tabel, ya, minimal 2 tahun. Jadi enggak lagi yang bersangkutan itu harus mengumpulkan angka kredit bukti-buktinya dan dinilaikan oleh tim penilai. Itu biasanya menyulitkan seperti itu, ya. Oke, baik, lanjut saja. Kemudian pengangkatan dari promosi, ya, persyaratannya adalah harus adanya formasi jabatan. Kemudian mengikuti dan lulus uji kompetensi, nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, ya. Kemudian memiliki rekam jejak yang baik, tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi, ya. Kemudian, tidak pernah dihukum, ya. Pelaksanaannya itu adalah kenaikan jenjang jabatan ke tingkat yang lebih tinggi, 1 tingkat lebih tinggi. Jadi contoh misalnya saya di Madya, maka saya bisa dipromosikan naik ke utama misalnya gitu, ya. Kemudian angka kredit dari pengangkatan dan dinilai ditetapkan dari tugas jabatan. Pengangkatan berlaku juga bagi PNS yang belum menduduki JF. Mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Aba, ya, Pak Asdep kita tadi, ya. Oke, kita lanjut saja. Kita lanjut. Ini adalah kebutuhan angka kredit, ya. Jadi kebutuhan angka kredit itu ada dalam setiap tahun. Contoh misalnya di ahli pertama itu ada 12,5, kemudian yang ahli muda itu 25 angka kredit, kemudian yang madya adalah 37,5 dan dari utama adalah 50. Tetapi ada juga angka kredit pemeliharaan, ya, artinya ada jabatan fungsional yang harusnya sudah bisa naik ke jenjang di atasnya dengan angka kredit yang sudah terpenuhi dan persyaratan lainnya juga sudah terpenuhi, tetapi belum ada formasi. Contoh misalnya muda, ya, dia sudah terpenuhi angka kreditnya, ya, kemudian persyaratan lainnya juga sudah terpenuhi, tetapi pada saat mau naik ke madya belum ada formasinya. Maka dalam hal ini yang bersangkutan harus tetap berkinerja, ya, dengan mencapai angka kredit. Seperti itu, ya. Kalau yang di pertama itu 10, kemudian di muda itu 20 dan di madya itu 30. Ya, jadi bukan berarti yang bersangkutan sudah angka kredit terpenuhi, tinggal menunggu formasi dan dia tidak melakukan kinerja, seperti itu, ya. Tetap harus ada angka kredit yang harus dia penuhi. Nah, untuk angka kredit yang utama, yang tertinggi, yang 4E dalam hal ini, bukan 50 tetapi 25 angka kredit. Seperti itu, ya. Tetap harus ada kinerjanya setiap tahun. Oke, baik, lanjut. Nah, ini adalah mekanisme pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit. Ini masih berdasarkan Permenpan 13, ya, bahwa ada capaian SKP yang dinilaikan oleh atasan langsung, ya, dalam hal ini ada pejabat penilai, ya. Kemudian pejabat penilai itu memberikan ke pejabat yang mengusulkan angka kredit, ya, yang akan diserahkan kepada tim penilai. Nah, di tim penilai itu yang menselaraskan, ya, nilai yang diberikan kepada atasan langsung, yang diberikan oleh atasan langsung. Apakah disetujui oleh tim penilai ataukah tidak? Kalau tidak disetujui, maka tim penilai bisa memberikan rekomendasi kepada atasan langsung. Seperti itu, ya, tetapi tetap kewenangan ada di atasan langsung. Apakah mau disesuaikan sesuai rekomendasi tim penilai ataukah tidak, seperti itu. Nah, kalau misalnya angka kreditnya disetujui, maka itu dimasukkan lagi kepada pejabat penetap angka kredit.
Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini adalah kenaikan jabatan. Syaratnya adalah tersedianya kebutuhan jabatan atau formasi. Paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir, kemudian memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan, kemudian setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, dan memenuhi hasil kerja minimal, kemudian telah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Ya, ini untuk kenaikan jabatan. Oke, kita lanjut saja. Kemudian ada angka kredit saat kenaikan jabatan. Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Pak Asdep, ya, bahwa apabila ada kenaikan angka kredit, kelebihan angka kredit itu bisa di-saving untuk kenaikan pangkat berikutnya di dalam satu jenjang. Tetapi apabila kenaikan pangkatnya itu ke jenjang berikutnya, maka tidak diperhitungkan kembali angka kreditnya. Ya, jadi yang kelebihan tadi tidak dinilaikan, ya, dianggap hangus atau kembali kepada nol, ya. Oke, kita lanjut saja. Pengembangan profesi itu juga masih menjadi kewajiban untuk jabatan fungsional muda ke madya, yaitu 6 angka kredit, dan madya ke utama, yaitu 12 angka kredit. Ini juga wajib. Jadi artinya kalau misalnya angka kredit kumulatifnya terpenuhi di tugas jabatan, tetapi yang bersangkutan belum ada pengembangan profesi ya yang disyaratkan, itu tidak bisa juga untuk naik ke jenjang berikutnya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini ada syarat kenaikan pangkat. Memenuhi angka kumulatif kenaikan pangkat, kemudian telah 2 tahun dalam pangkat terakhir, dan penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah kegiatan penunjang. Masih ada ya, kegiatan penunjang itu masih boleh dilaksanakan. Nah, selama JF itu melakukan kegiatan penunjang, maka diberikan angka kredit. Ya, tetapi paling tinggi adalah 20 angka kredit dari angka yang dipersilakan untuk kenaikan pangkat. Dan diberikan hanya 1 kali kenaikan pangkat. Ya, jadi itu nanti akumulasi 20%-nya. Oke. Di sini ada 4 hal. Edukasi terkait kenaikan pangkat. Ya. Jadi kita tahu bahwa 3A ke 3B itu 50 angka kredit, 3B 3C itu 50 angka kredit, 3C ke 3D itu adalah 100, 3D ke 4A itu 100, 4A 4B itu 150 dan lain sebagainya, ya. Nah, itu bisa kita lihat ya bahwa kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat itu diberikan seperti di dalam tabel ini. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini adalah kebutuhan angka kredit kenaikan jabatan, di mana pada saat ahli pertama ke muda itu 100. Itu akumulasi ya, akumulasi dari di pertama itu ada 3A dan 3B, yaitu angka kreditnya 50-50. Sehingga pada naik ke muda itu menjadi akumulasi 50 tambah 50 menjadi 100, seperti itu. Kemudian muda ke madya itu akumulasinya adalah 200, di mana 3C itu 100 dan 3D itu 100. Ya. Demikian juga ke ahli madya ke utama itu 450. Tadi akumulasi dari 4A, 4B, dan 4C. Gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini pemberhentian JF. Pemberhentian JF ini ada 6 ya. Pertama adalah mengundurkan diri, kemudian diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, kemudian menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, atau pengawas ya, juga jabatan pelaksana. Kemudian tidak memenuhi
persyaratan jabatan. Nah, dari keenam ini ada 2 pemberhentian JF yang tidak bisa diangkat kembali menjadi JF, ya, yaitu mengundurkan diri dan tidak memenuhi persyaratan jabatan. Untuk pemberhentian yang keempatnya, ya, itu bisa diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional. Nah, pengangkatannya itu harus ke jenjang jabatan fungsional yang pada saat dia ditinggalkan terakhir, dengan angka kredit yang ditinggalkan terakhir. Seperti itu ya. Contoh misalnya tadi saya adalah di jabatan fungsional muda. Kemudian saya dipromosikan ke struktural, eselon 4. Saya berkinerja di eselon 4 sampai di eselon 3 misalnya ya. Kemudian sampai dengan saya 4A. Pada saat saya sudah di administrator ya atau eselon 3, saya bisa diangkat kembali ke JF, tetapi tidak ke madya, tetapi ke muda. Karena pada saat saya meninggalkan jabatan fungsional, saya di muda. Ya, walaupun pangkat saya 4A. Tapi diberikan waktu 1 tahun untuk uji kompetensi sesuai pangkat saya. Kalau pangkat saya 4A berarti saya bisa uji kompetensi di madya. Seperti itu ya. Jadi memang kita duduk dulu di jabatan fungsional awal kita yang kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan di muda. Maka kita diangkat dulu di muda. Kemudian diberikan waktu 1 tahun untuk ikut uji kompetensi di madya. Karena pangkat saya di 4A gitu ya. Itu juga artinya tidak mengurangi bahwa kita juga berkinerja pada saat struktural. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini ketentuan peralihan ya. Jadi kalau Permenpan nomor 13 itu memang diberikan waktu sampai 30 Juli 2022. Semua sudah harus integrasi mengikuti Permenpan 13. Baik jabatan fungsional yang sudah revisi ataupun belum revisi. Ya. Jadi memang Permenpan 13 itu sampai 30 Juli 2022 karena 3 tahun sejak Permenpan itu diundangkan. Ya. Nah, untuk penilaian dan penetapan angka kredit kita di Dupak ya. Memang sebenarnya kami punya kebijakan di periode kenaikan pangkat Oktober 2022 terakhir ya. Jadi Dupak itu masih bisa dilaksanakan, masih bisa digunakan. Tapi setelah itu harus mengikuti Permenpannya. Itu ya, Permenpan 13-nya juga dan Permenpan masing-masingnya juga. Ya, karena kan di Permenpan pengantar kerja itu semua ketentuan pelaksanaan dari Permenpan 5 2014 dinyatakan tidak berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Maka kita sudah berdasarkan pada Permenpan 1 2022 gitu ya, tapi memang masih diberikan waktu. Nah, ini juga memang PR besar ya dari instansi pembina. Bagaimana kita sudah bisa settle untuk melaksanakan peraturan yang baru. Seperti itu ya. Tapi kita serahkan kembali nih kepada instansi pembina. Seharusnya memang pada saat peraturan ini sudah direvisi, kita harus sudah siap sebenarnya gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah penetapan angka kredit ya. Pada saat pengantar kerja itu masih konvensional ya. Kemudian juga pada saat pengantar kerja itu menjadi integrasi ya. Kalau kita lihat ya pada saat kita 3A atau pada saat duduk di jabatan fungsional pertama ya, itu kita diberikan angka kreditnya 100. 100 itu dari ijazah ya, dari pendidikan. Nah, sekarang pendidikan menjadi persyaratan. Tidak menjadi angka kredit, kecuali yang bersangkutan sudah duduk, punya S1 sebagai persyaratan, kemudian yang bersangkutan sekolah lagi S2, maka itu bisa dinilaikan angka kreditnya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat sebenarnya sama kebutuhannya. Dari 3A ke 3B kita membutuhkan 50. Diintegrasi juga 50. Gitu ya. Kemudian di 3B ke 3C
itu membutuhkan 50. Di integrasi juga 50. Yang membedakan hanya di konvensional adalah diakumulasi dari 100 menjadi 150, menjadi 200, menjadi 300 gitu ya. Sampai akhirnya adalah 1050. Banyak ya angka kreditnya. Ya. Nah, pada saat diintegrasi, karena nanti akan nol kembali, kita melihatnya menjadi lebih simpel. Ya. Yang kita kejar aja tuh di 3A 3B 50 ya udah 50 aja gitu ya. Demikian juga seterusnya ya, misalnya 3C ke 3D itu 100 gitu ya, seperti itu ya. Jadi lebih simpel. Jadi enggak lagi angka kreditnya aduh banyak banget gitu ya kalau kita lihat. Oke. Baik, kita lanjut saja. Mungkin itu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator.